selalu terdepan. Nah, ini bukan Yamaha ya. Jadi Allah selalu terdepan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan supaya kita tidak takut. Ya. Firman Tuhan itu nanti kalau kita baca firman Tuhan ini adalah firman yang mungkin bagi kita itu tidak masuk akal. Tapi ada satu firman Tuhan yang luar biasa yang menjadi ayat pengantar bagi kita hari ini tentang bagaimana Allah selalu terdepan. Apa artinya Allah selalu terdepan? Ya, Dia selalu mendahului kita di setiap kehidupan kita, saudara. Dia ada di depan kita. Dia mengantisipasi kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang mungkin tidak bisa kita lalui. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Meskipun doamu tidak dijawab seperti keinginanmu, itu artinya Tuhan ada di depanmu, menghindarkanmu dari segala jalan-jalan yang akan menghancurkanmu. Meskipun doamu baik, tapi doa yang baik tidak menjamin menyelamatkan perjalanan kita. Ya. Kita baca firman Tuhan ini 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata-kata kami berhikmat, sebab kata-kata kami itu berasal dari Allah dan menceritakan rencana Allah yang bijaksana untuk membawa kita ke dalam kemuliaan sorgawi. Pada masa yang lalu rencana itu tersembunyi, walaupun sudah dibuat untuk kepentingan kita sebelum dunia dijadikan. Dengarkan ini yang saya bilang tadi. Hanya mereka yang memiliki roh Allah yang bisa memahami firman Tuhan. Alkitab ini mencatat bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Itu dalam terjemahan baru. Baca nanti terjemahan baru. Kita sudah dipilih Tuhan bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi dengar. Nah, ini masuk akal gak ini? Masuk akal gak ini, saudara? Sebelum dunia dijadikan, saudara sudah dipilih Tuhan. Ini ekspresi bingung atau bagaimana? Ini adalah satu ayat. Baru satu ayat yang menjelaskan betapa rancangan Tuhan itu bagi kita super ajaib dan supra natural. Itu tidak aman. Sekali lagi perhatikan, Dia sudah memilih kita bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Dengan kata lain, rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita itu jauh lebih tua daripada dunia ini. Masuk nasalangan di balai longan. Dengar ya. Rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik bagi diri kita itu jauh lebih tua daripada dunia ini. Jauh lebih tua daripada Adam. Dengar, jauh sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, bahkan Allah sudah merancang keselamatan. Amin. Tuhan tahu hari ini masalah hidupmu. Tuhan tahu yang membuat engkau lemah, down hari ini. Tuhan tahu apa yang membuat saudara mungkin kehilangan semangat hari ini. Tuhan tahu apa yang membuat saudara kurang bergairah memuji Tuhan hari ini. Tapi satu hal yang saudara harus ingat, jauh sebelum kita seperti ini, Tuhan sudah merancang. Amin. Jauh sebelum gembok dibuat, kuncinya sudah dibuat Tuhan dulu. Amin. Gembok itu berbicara tentang pintu-pintu yang terbuka. Gembok itu tertutup ya. Gembok itu berbicara tentang masalah-masalah. Dengarkan ini jemaat Tuhan. Jauh sebelum masalahmu ada, Tuhan sudah menyediakan kuncinya. Amin. Itu arti ayat ini. Ya, itu adalah keserupaan dari definisi bahwa Allah selalu terdepan. Ya. 20 kali iblis ingin menjatuhkan kita, 200 kali Tuhan menegakkan kita.
Haleluya. 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 Bahkan dalam kitab Roma dikatakan begini. Kasih karunia Tuhan itu tidak berimbang, tidak sebanding dengan dosa. Banyak kali orang Kristen merasa dosanya besar kali. Sampai dia bilang begini, besar kali. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup mengampunimu. Semakin besar dosamu, kata Alkitab, kasih karunia Tuhan semakin berlimpah. Itu artinya bahwa kebaikan Tuhan itu jauh melebihi kebaikan kita. Tadi seperti pemimpin pujian mengatakan, saya tadi juga terkejut. Untuk pertama kalinya dia bersaksi. Ya, kita menjadi saksi. Bagaimana keluarga ini kita tuntun, kita bina, bagaikan anak bayi yang baru jalan dulu kan. Pertama kali di sini, coba bayangkan mereka, mana Mama Sinira? Pertama kali mereka beribadah di sini, ketawa-ketawa mereka. Karena mungkin mereka tidak pernah melihat yang tepuk tangan begitu. Coba, aku pun melihat mereka awalnya pesimis. Baru nokalawan naruah. Tapi mereka memberikan hatinya. Dan selama kita berjalan di jalan yang benar, kita akan dipastikan sampai di tujuan yang benar. Haleluya. Ini kita berdoa, bahkan mengklaim, bahkan ada yang marah sama Tuhan. Kok saya belum nyampe Tuhan? Dia lupa bahwa dia tidak berjalan pada jalan untuk menuju itu. Ingat, saya bilang kemarin di ibadah doa kita hari Jumat. Lahir baru, keselamatan itu anugerah. Diberikan gratis kepada kita. Gretong artinya. Gratis. Tapi selanjutnya sesudah kita menjadi orang Kristen, menjadi lahir baru. Ya. Apa kata Roma pasal 12? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu artinya pikiran. Banyak orang Kristen tidak berubah pikirannya. Tetap seperti itu cara dia menghormati Tuhan. Tidak berubah pikirannya. Kenapa, saudara? Karena dia tidak mau diubah. Ini yang paling susah. Selanjutnya tugas kita sesudah kita lahir baru adalah berubah. Ya. Jadi ingat saudara-saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, ini tersembunyi bagi siapa? Di perjanjian lama dia tersembunyi. Tapi sesudah Kristus datang, ini bukan lagi menjadi rahasia. Ya, bahwa kita sudah dipilih Tuhan untuk kepentingan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ya. Bayangkan Tuhan itu nggak main-main dengan kita. Dia sangat serius. Amin. Amin. Dia sangat serius. Bayangkan saudara-saudara, rencana Tuhan atas hidup kita jauh lebih tua dari bumi. Coba sama-sama katakan, rancangan Tuhan atas hidupku jauh lebih tua dari bumi ini, bilang. Jadi nggak perlu takut, bilang. Nggak perlu takut. Nah, kita lihat saudara-saudara, Allah sudah merancang keselamatan. Bahkan jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena Allah berdaulat, dia kekal. Dia nggak punya awal, nggak punya akhir. Semua kita yang hadir di ruangan ini punya tanggal lahir, betul nggak? Ya. Coba dulu pastikan, ada nggak di sini yang tidak punya tanggal lahir? Coba dulu, tanya dulu. Ada di sini yang tidak punya tanggal lahir? Kalau ada, berarti memang dia ini adalah utusan. Dia malaikat, saudara. Ya. Artinya setiap kita yang ada di ruangan ini punya hari lahir dan juga punya hari mati. Setiap orang yang lahir pasti mati. Itu artinya dia berawal dan berakhir. Tapi Tuhan itu tidak punya awal. Itu makanya banyak pertanyaan. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan.
Kalau begitu siapa yang menciptakan Tuhan? Ya, ingat Tuhan tidak diciptakan. Ya, Dia sudah ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya di dalam rancangan Allah, ingat ya, Tuhan itu kan tidak ada di ruang waktu kita. Ya. Karena Dia nggak bisa dibatasi. Dia adalah Allah yang kekal, yang tidak bisa dibatasi oleh tembok. Coba saudara uji dulu, saudara bisa keluar dari ruangan ini tanpa dari pintu, bisa nggak kira-kira? Ya. Tapi nanti sesudah Tuhan datang, kita diubahkan, kita bisa seperti itu. Ya, kita tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Kita nggak dibatasi oleh hukum gravitasi bumi. Ya. Kita ada di dalam kekekalan. Artinya untuk menjelaskan ayat tadi, kenapa Tuhan sudah memilih saya sebelum dunia dijadikan? Karena bagi Tuhan di dalam kekekalan, perjalanan hidup kita sudah selesai. Ya. Kalau saudara percaya, nah kita akan lihat nanti kalau begitu, Pak Gembala. Kalau memang Allah sudah merancang sesuatu yang mulia bagi hidup saya, bahkan katanya tadi Pak Gembala jauh sebelum dunia dijadikan, kenapa hidup saya susah? Ya. Kenapa hidup saya susah? Hal ini menjelaskan kepada kita supaya kita tidak takut, karena Allah selalu ada dan terdepan mendahului kita dalam mempersiapkan jalan. Kalau sudah percaya, tidak ada jalan yang tidak dilalui Tuhan lagi dari setiap perjalanan hidup kita. Amin. Saya ulangi. Tidak ada lagi jalan di depan kita yang belum dilalui Tuhan. Dia sudah, dalam bahasa dunia dikatakan, dia sudah merintis semua perjalanan kita. Sehingga meskipun engkau merasa berat, ya, saudara tidak perlu menyerah. Saudara harus tetap meyakinkan dirimu setiap hari, katakan begini, Tuhan, aku tahu bahwa tidak ada jalan di depanku, di samping kananku, di samping kiriku yang belum engkau jalani. Semua Tuhan sudah jalani. Ya. Ini mungkin susah ditangkap, dimengerti oleh akal pikiran kita. Kalau begitu Tuhan gak adil dong. Kalau memang Tuhan merancang yang baik, kenapa hidup saya begini? Ada orang yang miskin, ada orang yang sejak lahir sampai mati dia sakit. Bahkan ada orang yang dibuang oleh orang tuanya. Ini kan satu kisah yang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan rencana yang terbaik. Ini nggak ada yang baik kok. Bahkan saya berani katakan, Pak Pendeta, 97% pengalaman saya buruk semua. Nggak ada yang bisa kubanggakan. Hidupku semua berantakan. Tapi dengar, saudara, tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Semua Dia tahu. Iblis bisa saja ingin memusnahkanmu supaya kau menderita. Tapi dengar, di dalam kekekalan Allah sudah, kalau engkau percaya, memakai segala sesuatu, memanfaatkan semua keadaanmu, baik itu yang baik, yang buruk, untuk kebaikanmu. Amin. Soalnya orang amin. Kau itu hormat amin muat. Sedia saya amin ini. Sedia naik amin saya dia. Ayo, si mari bunuh sedia amin. Amin. Ketika balata sedia saya amin. Lanjut. Kita sesungguhnya sedang menjalani dan menghidupi sesuatu yang sudah dirancang. Ini saya sudah pernah khotbahkan tentang ini, mungkin sekitar bulan yang lalu. Jadi yang kita jalani itulah jalan yang sudah dirancang, didesain, ya, di dalam kekekalan. Yakni apa? Dari Tuhan cuma ini. Baca dulu, 1, 2, 3. Rancangan. Sekali lagi coba baca yang kuat. 1, 2, 3. Selain itu bukan rancangan Tuhan. Ya. Di
dalam dunia ini ada sebab akibat. Ya, hari Minggu yang lalu saya sampaikan ini namanya apa namanya? Konsekuensi. Ya. Di dunia ini semua ada sebab akibat. Hanya ada dua sumber daripada penderitaan. Yang pertama adalah hidup yang salah. Yang kedua, diizinkan oleh Tuhan untuk menguji iman. Itu sebabnya dengar, Tuhan tidak akan pernah tertipu dengan kita. Kita bisa saja bilang, aku berrohani, aku bertuhan. Kenapa? Iblis bisa saja menggoda kita untuk menjadikan tolak ukur daripada kerohanian kita daripada kuantitas jumlah kita beribadah. Ya. Jadi orang yang rajin beribadah tidak jadi jaminan punya kualitas iman yang baik. Betul nggak kira-kira? Bahkan kadang-kadang orang yang beribadah itu justru jadi bersandungan. Roma halaman dokon. Percuma doho. Nah kan? Percuma doho, percuma minggu alang mak. Uringkas doho sampai di timer minggu. Karena memang dia hanya rutinitas. Itu sebabnya dengar, Tuhan tidak berhenti pada soal kesetiaan kita, apalagi yang tidak rajin. Itu kan selalu gitu. Jadi kadang kalau dibilang begitu orang Indonesia, makanya kan, cuma akan dosa menang, inna kan enggak. Itu bukan pilihan. Artinya apa? Yang setia saja bisa baling, apalagi yang enggak setia. Itu sebabnya hari Jumat kemarin saya bilang, orang Eropa, orang-orang bule, orang-orang Barat sana mentertawakan kita. Salah satu negara dengan negara yang paling religius itu adalah Indonesia. Apalagi kita orang Pentakosta, dikit-dikit darah Tuhan, kan gitu kan? Ketemu sama kalajengking darah Tuhan. Kecoa, saudara, yang di dalam kendali kita aja coba. Kecoa, bisa nggak kita tunjangkan itu mati? Tapi lihat ekspresi. Oh, darah Tuhan. Oh, Tuhan darah Yesus. Tuhan tolong. Tuhan tolong, coba. Kenapa? Religius. Rohani kali. Ya. Rohani kali. Tapi orang bule melihat orang ini rajin beribadah, tapi uangnya tak pernah ada. Kenapa? Makanya saya pernah bilang tuh hari Jumat kemarin ibadah doa, iblis punya kepentingan besar. Itu sebabnya sampai hari ini dia bekerja keras. Dia tidak akan pernah mengizinkan kita sebisa mungkin menurut dia bertuhan. Dia hanya membatasi kita sebatas beragama. Saya tahu, dengar, apa bedanya Pak Gembala ajaran agama dengan ajaran Tuhan? Beda kali. Saya kasih contoh. Ajaran agama itu adalah semuanya mengajarkan yang baik. Sedangkan Tuhan mengajarkan yang benar. Yang baik belum tentu benar. Contoh, kalau ada orang berselingkuh, ya, orang berselingkuh, katakanlah ada laki-laki berselingkuh dan kemudian dari selingkuhannya lahir anak-anak. Terus dia bertanggung jawab, dia besarkan anak itu, dia kasih uang, baik nggak itu? Baik. Benar nggak itu? Benar. Jadi nggak semua yang baik, benar. Dan nggak semua benar itu baik. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kebenaran, agama mengajarkan yang baik. Itu sebabnya ketika ada orang yang merasa sudah bisa melakukan yang baik, dia menjadi merasa sudah berrohani. Ya, berrohani. Jalannya begini. Isena songanau katanya. Isena songan, bahkan dia sudah merasa pantas untuk berkhotbah. Dan lebih mana jamita ini? Mendengar jamita seorang memang dan naik jamita ini. Dia nggak mau lagi mendengar, dia sudah harus menjadi narasumber. Karena dia merasa sudah sumbernya.
Ingat, makanya saya bilang tadi, coba di cross check. Apakah kita hanya sekedar beragama, mengejar yang baik, atau mengejar kebenaran? Ya. Kalau ada keluarga kita datang pas hari Minggu, kita tidak mau meninggalkan dia, udahlah, nggak mungkin, nggak enak lah ditinggalkan. Ada pas upload de piharo mulai di topalangan do tamu. Baik nggak itu? Baik nggak? Baik. Benar nggak itu? Belum tentu benar. Dengar, kalau saudara tidak datang beribadah hanya karena sedikit flu dan dokter sarankan beristirahatlah dulu katanya, baik nggak itu? Baik. Tapi tidak jaminan itu benar. Ingat, Tuhan mengajarkan kebenaran. Bilang dulu kiri kananmu, Tuhan mengajarkan kebenaran. Itu sebabnya ketika kebenaran ditegakkan dalam diri kita, apa yang terjadi? Apa? Terjadi peperangan. Terjadi peperangan. Sebagian inilah yang tumbang-tumbang itu kalau didoakan. Saudara pernah lihat orang tumbang didoakan? Kalau ditiup dan madebu. Kenapa? Bisa jadi karena memang dia habis tenaga. Yang kedua, bisa jadi ada peperangan. Itu sebabnya saudara pernah lihat orang berdoa sampai gemetar begini. Pernah lihat begitu? Loh, itu bukan sesat dan bukan kesurupan. Kenapa? Karena dia sedang berperang dengan dagingnya, berperang dengan Tuhan. Roh Kudus kebenaran itu mengatakan, ampuni. Tapi dagingnya bilang, terlalu sakit. Daging melawan. Dagingnya melawan. Kebenaran ditegakkan. Itu makanya terjadi guncangan-guncangan. Itu bukan kepenuhan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Bisa jadi begitu. Kalau kita kan Pentakosta ini gampang-gampang kali mendeteksi orang penuh Roh Kudus. Kalau sudah penuh, habis amin, kurang ajar. Siap manung kata Tuhan, udah mau membunuh dia. Cuma tadi memang Roh Kudus bekerja karena kebenaran itu. Ingat, firman Tuhan itu hidup. Dan orang yang merespon firman pasti ada dampaknya. Kalau dia rendah hati apa? Tenang dia. Makanya orang yang rendah hati itu tenang berdoa. Makanya jemaat Geberisian Semarang rendah hati semua, makanya berdoa. Tapi orang yang tidak rendah hati, kadang dia harus berperang. Tidak, ampuni katanya. Tidak. Sudahlah, relakan. Tidak. Roh mahalak na awam kah dibereng masa jedele. Kesurupan. Bukan kesurupan. Sampai amin memang dia nggak mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Tapi setiap berdoa dia begitu. Ya, saya pernah lihat orang setiap berdoa begitu dia. Nggak pernah begini. Pokoknya begitu terus dia. Setiap berdoa. Ingat, coba. Saudara mendeteksi gampang. Semua rancangan Tuhan itu dikunci dengan ini. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Amin. Di luar ini bukan rancangan Tuhan. Di luar ini diizinkan oleh Tuhan. Contoh, ada orang tiap hari kerjanya balap liar terus. Habis itu dia kecelakaan, patahlah 2 kakinya, giginya rontok semua, dan dia geger otak, saudara. Apakah ini dari Tuhan? Datang orang, wah salenomu Tuhan. Kali inilah yang biasa sudah manobabiku. Nampaknya orang yang selama ini sudah sering menyembah setan. Ya, pasti apa? Kalau ada yang buruk dia bilang, Tuhan, kenapa Engkau kasih ini? Tuhan nggak pernah ngasih yang buruk. Amin. Bilang dulu kiri kanan, Tuhan nggak pernah ngasih yang buruk. Bilang. Pikiranmu aja yang suka yang buruk. Bilang. Karena dengar, coba bilang begini dulu kiri kananmu. Kamu tidak akan mungkin menerima yang baik kalau kamu selalu berpikir buruk. Sabab apa berjudi zolma? Mau ngakotor pikiran dan mungkin ada orang na berjudi so. Coba ada mau lang burung siahan, nalah sono deh.
Cuma tulang siapa? Semua ditanya. Nggak ada yang baik. Terakhir dia pun bingung karena dia sendiri pun nggak baik. Ya, semakin kau nggak baik, semakin banyak yang kau anggap tidak baik. Kan begitu kan? Yeremia 29 ayat 11. Kita baca 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Perhatikan, ini dikunci dengan sebab aku ini, kata aku huruf besar, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai. Jadi semuanya dikunci di padaku, bukan padamu. Halo. Ya, kata Tuhan, Tuhan bilang padaku, bukan padamu. Jadi kita seringkali berharap pada kita, tapi berharap dapat yang damai sejahtera. Nggak mungkin. Sebab pikiran kita tanpa Tuhan tidak akan mungkin menghasilkan damai sejahtera. Kenapa, saudara-saudara? Karena tanpa Tuhan kita berdosa. Ingat, tanpa Tuhan kita berdosa. Tanpa Tuhan, pikiran kita kotor. Hanya dengan keberadaan Tuhan dalam diri kita, kita mampu berpikir benar. Orang yang berpikir benar pasti merasa benar. Dan orang yang merasa benar pasti berpendapat benar. Dan orang yang merasa benar pasti bertindak benar. Jadi bagaimana caranya kita, Pak Gembala, melihat seseorang yang memang pikirannya benar? Lihat aja. Orang yang pikirannya benar, tindakannya pasti benar. Orang yang tindakannya benar, hasilnya pasti, walaupun kadang-kala salah di mata orang. Karena kalau orang lain seringkali semua salah di mata, kan gitu kan? Sudah salah di mata. Teh, gue boleh ganti mata ini. Sedangkan ada aja matanya salah, apalagi enggak. Aku sedih. Itu aja heboh. Datang si Paradabas. Presiden harus turun tangan sama Tuhan. Nah, tumagon na merasa si Prabowo memikirkan masalah kita daripada masalah ini. Masalah. Ini orang yang egois memang begitu, saudara. Dirinya aja yang dipikirkan. Dirinya, nggak pernah orang lain didoakan. Lalat itu kan. Godaan persoalan nami ini, tuh. Ini persoalan na godang pena ni alat-alat do persoalan kan. Unak pola alat kamu persoalan. Dojo tu kiri kanan mijo. Unak saya latih persoalan. Ala na sonya ala perodi. Lagi nyala. Jadi kadang mau nyala persoalan ini suatu na marsoal lebih bagai marsoal. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya tadi kan kesaksian dari pemimpin pujian itu tadi kan keren. Ada step by step. Bagaimana tadi menyaksikan dia di sini dari nol dalam segala hal. Kita ikut campur dalam rumah tangga mereka. Sampai Matjae, bukan orang tuanya yang pajeon, kita yang pajeon. Ya, dan ada orang tua mendukung, itu hebatnya gitu loh. Orang tuanya mendukung. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan mereka semampu yang mereka pikul. Betul nggak? Kemampuannya aja yang kurang. Karena Tuhan sebetulnya sudah nggak sabar pengen mempercayakan lebih lagi. Hele saya diberi mampu neng beo narahana kan besarkan kemampuan. Makanya menguji pas lakinya memang maloro Pak Mirau. Sampai sekarang aku agak stres katanya. Hola nama ngido, merenok ke Tuhan coba. Kan coba orang nggak pernah, agak jarang ya orang begitu. Selama ini orang hanya memintanya terus, betul nggak? Coba tadi dia bilang, sekarang aku mulai stres. Ku minta ini kau kasih Tuhan. Ku minta ini sekarang aku mulai berpikir, apa yang mau ku kasih? Coba, itu artinya sehat, jasmani, jiwa dan rohani. Banyak orang di luar sana nggak ada di sini, saudara. Tapi saya sudah keluar dari sini bisa jadi. Nggak pernah dia berpikir seperti itu. Lalap apa Tuhan? Apa meminta aja terus gitu loh. Nggak pernah berpikir apa yang mau ku kasih Tuhan. Ya. Saya tadi penasaran. Waktu dia bilang begitu, apa ada kejutan ini? Saya pikir rupanya betul-betul saya terkejut. Hidupku lah Tuhan ku persembahkan. Amin.
Dan itu kan terlihat sepanjang tahun demi tahun. Mereka selalu ada di gereja ini. Di setiap kebaktian-kebaktian, baik di waktu hujan maupun di waktu tidak hujan, di waktu suka maupun waktu duka. Ya kan? Itu kesetiaan. Haleluya. Puji Tuhan. Setialah. Setialah. Ya, setia. Lanjut, Allah begitu mempercayai kita. Coba. Loh, saudara akan bilang, Tuhan, Pak Gembala, apa bukti Tuhan? Coba, kepercayaan Tuhan itu kepada kita unlimited loh. Kemarin anak-anak dari sekolah kitab ini, kita berdiskusi. Mereka ngasih saya ayat, apa artinya ini? Apa artinya ini? Karena ada ayat mengatakan, waktu pengutusan, Tuhan mengutus muridnya, itu dalam konteks penginjilan. Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang engkau ampuni akan kuampuni. Siapa yang tidak engkau ampuni, kalau kau bilang tidak diampuni, aku pun tidak akan mengampuni. Ini karena ayat yang membingungkan, seolah-olah manusia bisa mengampuni. Ingat, yang bisa mengampuni hanya Tuhan. Tetapi dengar, saking percayanya Tuhan kepada murid-muridnya, hak untuk mengampuni pun dikasih. Halo, Tuhan itu sangat percaya loh sama saudara, walaupun saudara nggak bisa dipercaya. Kita aja yang tidak mempercayai Dia. Kalau Dia percaya banget sama kita, nah apa buktinya? Lihat ini, 2 Korintus 1 ayat 22. Mematerikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus. Siapa di sini yang sehebat itu mempercayai seseorang? Halo? Ayo, apa yang paling berharga di rumahmu? Dia coba, berani nggak? Berani nggak? Berani atau enggak? Alusiamu asatop kita mulak. Berani atau enggak? Tapi lihat Tuhan, Dia memberikan Roh-Nya sebagai apa? Jaminan. Kenapa ada kata jaminan? Karena Tuhan tahu kita ini suka nggak percaya. Jadi kan seperti ini, dia jam pengen 10 juta. Contoh, dia ubi jam pengen 10 juta jawab rado. Kata porsi mana tuh? Nggak percaya, nanti nggak dikembalikan. Apalagi lambat Tuhan dari mana lah nanti uang mengembalikan itu kan bisa saja contoh. Gini do. Kalau kau nggak percaya, nah, ku kasihlah emas batangan sama dia, beratnya 200 kilo, sampai bawa becak kita dari sini, taruh di rumahnya. Sekarang susah nggak kamu memberikan yang 10 juta itu? Ada jaminan. Tuhan memberikan kita jaminan. Jaminannya saking percayanya Dia sama kita. Dia menjamin dengan Roh-Nya ditempatkan dalam diri kita. Jadi jangan pernah ragukan kepercayaan Tuhan samamu. Amin. Kita aja yang kurang, sedikit percaya, sedikit dipercayakan. Tidak percaya, banyak percaya. Nah kita ini kan seringkali begini, kita pengen banyak dipercayakan dengan sedikit percaya. Halo. Waktu engkau memuji Tuhan tadi itu kelihatannya di situ engkau percaya sama Tuhan atau enggak? Aku aja tadi malang nak poso dengan metua ibadah Tuhan narono. Nggak saya boleh hosa-hosa. Nggak saya pengen lompat dibalikan. Nanti lompat kita kan nggak enak jatuh. Wih, macam pedite. Tahu ton, nama saya menokan. Kalau dari wah pengen saya lompat terbang, saudara, melebihi tingginya saya ini, saudara. Lihat, orang yang percaya kepada Tuhan, memuji Tuhan itu pun nampak ekspresinya. Amin. Menyembah itu pun nampak. Nggak langsung mewe, muka ekspresi susah. Ya orang susah lihat, berdoanya nggak salah. Tapi kalau selalu hari lepas hari, minggu lepas minggu, terus saja begitu ekspresi berdoa, asal nggak dibaik piano. Susah terus. Ayo berapa mau geleng libe sama nak sudah asar pajupang doto geleng mau coba coba. Anak pula saya roh tak beru, itu roh kan. Lo mau lakam di rumah tak beru, itu roh kan. Asal kelihatan. Coba sama-sama bikin dulu. Nah kalau disuruh kalian bikin nanti
Inilah kan kalian itu sombong kan. Kalau disuruh nggak mau, tapi begitu nggak disuruh nanti langsung. Coba dulu bikin dulu, begitu. Ah itulah itu. Langsung, si Elsa langsung, udah akulah duluan katanya. Coba, ingat. Tapi coba nanti kalau anak-anakmu datang dari perantauan, Bapak, Ma, Didi tangan. Coba, langsung apa? Yang tadinya asam uratmu kamu langsung, bisa nggak ada. Aku udah bisa jalan, puji Tuhan. Begitu, saudara. Semangat, amin. Bilang semangat pun, semangat. Ini dia hutamu, semangat. Ada semangat namanya kampungnya? Hah? Balik. Tanah Karo. Ada semangat ya? Ada semangat. Tapi orang semangat belum tentu masih semangat. Itu menjadi ukuran. Saudara, sejauh mana saudara bisa dipercaya? Di dunia ini orang kaya pasti mereka bersemangat. Lihat Otman Paris, bangun jam berapa? Jam 3. Habis itu beriman. Dan lihat optimis. Ayo kerja. Pak Jokowi dia kerja. Apalagi Pak Prabowo sekarang. Semangatnya luar biasa. Yang kita lihatlah dulu. Suatu ngadongan nuna sugoro hamu. Beda partai rame Pak Gembalau. Di mana pendukung si Prabowo, pendukung si Ganjar doa. Saya mau cari gereja yang pendukung Ganjar. Jangan. Semangat itu penting. Amin. Bilang dulu kiri kanan, semangat dulu. Coba semangat bilang dulu. Pak pimpinan, semangat bilang. Unang ison apa jago nomor beda kamu. Enggak ison. Udah kau tuh nih. Masih jago. Semangat kali. Berantem pun adanya orang semangat berantem. Iya Pak. Saya benar. Nabi Luna. Semangat kali kalau berantem. Kayak itu. Nah, habis itu suaraku. ICPT. Kadang bina emang sama nana sabu nang modoh doang. Itu tuh. Apa ya lek kamu 6.000. Kadang kira stena komedi namanya Sony bahkan. Dia mau semekel hamu lungkir waktu. Ada hubungan atau mau sampai. Kalau saudara udah nggak ketawa lagi, memang hidup udah nggak tertolong lagi saudara. Perhatikan. Ini. Sadari. Ini maksudnya begini. Sadari, pahami dan perhatikan. Adalah kunci daripada kehidupan. Salah paham pasti akan salah. Salah jalan pasti akan salah. Coba ingat, seluruh hidup kita itu tergantung dari pemahaman. Kalau definisimu sudah salah, pahammu pasti salah. Kalau pahammu sudah salah, tindakanmu pasti salah. Kalau tindakanmu sudah salah, perjalanan hidupmu pasti salah. Kalau perjalanan hidupmu sudah salah, pasti engkau sampai selalu akan sampai di tujuan yang salah. Kenapa? Itu dimulai dari paham, definisi. Makanya jangan salah mengartikan. Amin. Contoh. Kalau saudara lagi berpapasan dengan seseorang, tiba-tiba saudara klekson dan dia nggak menyahut, jaga hatimu, jangan salah definisi. Orang tong langsung terjemahan terjun bebas. Begitu kok nggak dilirik dia, langsung definisi pertama. Narong marah ciruan atau 2 kiceng marah kami silat tiongong. Ketiga, ada 7 definisi. Padahal saudara nggak tahu. Dari rumah berasnya sudah habis. Anaknya sudah mengancam. Kalau nggak dibayar hari ini. Ya, saya kemarin beberapa waktu yang lalu diancam si Jion. Saya sudah dipanggil kepala sekolah. Terus, kalau sampai jam 3 tidak dibayar, besok saya dikeluarkan dari sekolah. Ku bilang sama gurumu, bukan uangku tak ada. ATM ku lagi rusak. Ya, saudara kan nggak tahu kadang masalah orang itu apa. Sehingga mohon maaf, jangankan saudara mertuanya aja sudah nggak dicakapi dia lagi. Ada orang dengan pergumulan yang begitu banyak. Kadang-kadang di jalan pun bisa, si takut mau begu, nggak nema. Si takut mau begu. Saudara lewat yang nggak ada masalah, gitu loh.
Uangmu banyak, hanya karena engkau klekson dia nggak melirikmu. Saudara menyimpulkan dia bangsa. Mohon maaf saudara. Disinilah makanya kita jangan sampai salah definisi. Tidak akan ada orang yang marah selama definisinya benar. Bilang dulu itu kiri kanan. Tidak akan ada orang yang pernah marah kalau definisinya. Tapi kalau definisimu sudah salah, engkau pasti akan selalu salah paham dan salah mengerti. Nah, di Indonesia ini seringkali terjadi kesalahpahaman. Orang bisa membenci seseorang hanya karena gambar yang tak jelas. Betul enggak? Betul enggak? Saya pernah saksikan satu kali ada seorang pendeta yang difitnah. Yang memang dulu waktu masih ada Medan Plaza, dia berjalan dengan seorang anak gadis. Dan anak gadis ini cantik. Sama seperti bapaknya, ganteng. Mereka berpelukan begini, masuk di Medan Plaza, kata-kata di foto, disebar. Pendeta Sianu berselingkuh. Sampai ke pedalaman Kalimantan sana. Dan beberapa jadwal pendeta ini dibatalkan. Para saudara tahu siapa itu? Boru. Dan pemahaman definisi seseorang itu sangat tergantung dengan kualitas hatinya. Semakin banyak luka hatinya, semakin rusak definisinya. Karena dia akan selalu mengartikan berdasarkan kualitas hati. Halo. Itu psikologinya. Jadi semakin cantik hati seseorang, semakin mantap definisinya. Amin. Atau emak. Kurang do kelemahan kembali. Saru kalau sama kita puan. Biar nggak kita pang jemaah tu. Hetong masuk siaha. Tiga mau kita nang hibu. Kita masuk tara foto kembali. Tabo jemi pang siton. Itu definisinya benar. Nah, halo. Nah, ini kan molongnya doang semuanya. Itu baru definisinya. Ini asal tampak pantang pancing dia. Utamu udah kipan ditai bahwa bajunya meribak dan ibu tu hilang. Aku memang dari dulu gak terlalu suka dengan pagembala itu. Ini contoh saja. Udah, ini orang yang salah paham ketemu dengan orang yang salah paham. Apalagi digembalakan orang yang salah paham. Ini pas sampai ke mana ini? Sampai ke alam maut. Jadi udah difoto tadi? Udah difoto ini. Nanti tempelkan ini besar-besar di depan kaca. Kalau sudah salah paham pasti salah langkah. Kalau nggak salah langkah, salah mana? Tujuan naik tu belige sahat mah berstadi di semangat. Perhatikan, Yusuf menyadari. Ya, ingat tadi Tuhan selalu terdepan. Amin. Dan Yusuf menyadari itu. Yusuf menyadari, memahami dan memperhatikan dengan benar. Sehingga dia sampai pada tujuan Allah. Perhatikan apa yang dijalani oleh Yusuf. Kejadian 45:5-8. Serta kisah Yusuf. Apa salah Yusuf? Tak ada. Tapi dia dianiaya. Yang menganiaya dia tahu saudara siapa? Kan seringkali kita bilang begitu. Anggau do, Pak Gembala. Anggau tuh mana asing lo mampet tahu sama nih. Cocok tenang sama tahu. Sulma. Tak pola tuki kuat doa. Oh, napa lagi mana? Neko mengatur Tuhan. Ingat, di dunia ini ingat. Masalah itu sumbernya dua. Yang pertama apa? Halo. Masalah itu sumbernya yang pertama apa? Kesalahan. Ini yang sering kali kan? Walaupun engkau tidak merasa bersalah, bukan berarti engkau tidak salah. Yang banyak kali merasa tidak bersalah. Engkau, saya buat Pak Gembala. Di keluargaku mulai lahir si Abraham, mana tuh? Maksudnya si Abraham, kau pun di bapak nama. Dia lah ngatin adakan si Abraham. Mulai lahir si Abraham, si Ishak do si Yakub. Karena ada sekarang begitu nama bapaknya Abraham, cucunya Ishak, Yakub. Dan memang kebetulan si Yakub ini lahir anaknya 12. Dibikin lagi anak-anak itu bagus sekali dia. Ini siapa yang merancang ini? Ya, siapa yang merancang? Tadi kan pemimpin pujian, aku kemarin begini. Terakhir ini aku minta anak laki-laki. Walaupun ingat, nggak selalu permintaanmu nanti kalau nggak.
tahun ini 3 permintaanku, 4 tidak diterima. Ya, sehingga tadi Pak Boas langsung, ya harus diminta rupanya anak perempuan. Coba lagi, ya kan? Ada yang begitu. Sudah berapa anak perempuan? Ada anak perempuan namun sampai yang ketujuh anak perempuan. Selesai. Yang ke-8 kembar anak perempuan. Dia maksud yang saksi bilang, dan begitu yang tanya aku, HP berhasil sudah hilang. Saya ada di India, saya ada di Nepal, saya ada di Mongolia, Mamura sudah bareng, bersaksi doh. Ini dia ingat tadi di Mongol noy. Habis ini naik ke Nepal dan nonon. Kalau tahu di mana itu, saya tahu mana di Bangladesh. Ya. Berhasil semua. Dan kebetulan helamu ini pun dianggap kosong bapak na makna. Daripada marparumeko, parumem bengis. Bersih dengan kata. Aku mau keluarkan aja mata inang itu kata. Enong berek jarang do berbeda helana sama tuana. Na benong godang berbeda isa do. Parumem mina. Malau tanah ini pertama pudi segulab bakmeng, segulab bakot tangan naik pudi butim, nggak balik, tak nabi nggak balik kemana? Si semua kerabat itu kerabat dekat. Tapi di Gebelisiun nggak ada, semua pemain di sini baik-baik semua. Betul kan, Pak Wines? Parumain berjodoh, berjodoh parumain, baca tong laguna. Berjodoh. Parumain di sana? Kalau bercuru orang pola mengilah orang. Amin. Langsung tur jagal sakilo. Nagi gotong darah tinggi sama tuh tur jagal. Coba perhatikan si Yusuf. Tetapi sekarang ini kejadian 45:5 jangan bersusah hati. Ini respon Yusuf terhadap saudaranya. Bayangkan udah dijual dia. Mau dibunuh loh, dimasukkan di drama ini bukan drama. Punya alasan nggak Yusuf ini sakit hati? Ini kadang-kadang alami pengalaman ini baru di pastak pala gitu kan. Kalau sakit hati gitu kan. Luar biasa pas tapi mana? Wah saya pas tapo. Halah udah kena kinguluna. Ya, jadi gaulu deh pas tapo. Sebab akibat deh. Lihat, Yusuf nggak melakukan apa. Dia baik kadang, dia nggak ada persoalan dengan siapapun. Ini yang menganiaya sendiri abang-abangnya perhatikan. Waktu ketemu, lihat. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Dia justru yang meyakinkan seseorang. Sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia mengerti Tuhan sedang memakai orang ini untuk menjadikan dia menjadi pemimpin yang hebat. Amin. Tuhan memakai masalahmu untuk menambah berkat di atas pundakmu. Nah, baru nak tahu. Tentu dia pikiranmu. Mulai jolok kon. Amin. Itu Tuhan pakai masalahmu. Ingat Tuhan nggak langsung membawamu ke dalam keberhasilan, tapi berliku-liku supaya engkau merasakan berkali-kali. Amin. Lihat dulu ibu udah bukit. Dari dulu renov lah rumahmu itu bukit 6 mati. Sampai malaikat tengah loja. Pas terakhir suak madak kami durian ini belum. Kita renaseng naik masuk udan. Saya pergi ke sana, ini langsung direnov. Iya, mulai Senin pakai direnov. Jadi kadang malaikat Tuhan itu lebih nggak sabar kita diberkati. Jadi ganti semua. Ntar lagi udah dikeramik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan ingin memberkatimu, makanya diizinkan kadang masalah. Haleluya. Tapi bukan itu nggak termasuk masalah dari kesalahanmu ya. Kalau masalah dari kesalahan Tuhan mau engkau bertobat. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai.
Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Dan perhatikan seterusnya dan seterusnya. Ingat, Yusuf paham dengan benar, bertindak dengan benar, itu sampai di tujuan. Nah, lanjut. Musa menyadari, sama. Lihat Musa ini. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun. Bayangkan. Karena ia lebih suka menderita sengsara dan seterusnya. Perhatikan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang gak menjual di mana. Dia mengerti, dia memahami, dia berjalan sehingga dia sampai di tujuan yang benar. Itu dimulai dari definisi yang benar. Maka sebagai jemaat miliki definisi yang benar. Amin. 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 Bekerja keraslah. Haleluya. Bapak-bapak bekerja keraslah. Jangan bekerja keras begadang. Tahu kadang ngana fokus begadang mesti mertuji mesti. Ya. Mohon maaf. Jadi mau apa? Dan anak tambah terus. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam, anak ketujuh, anak ke-8. Dapat terus. Bapak-bapak bekerja keraslah. Kenapa laki-laki diciptakan pundaknya lebih besar? Karena itu memang didesain untuk tempat orang bersandar. Haleluya. Istri dan anak-anak bersandar di sana. Bekerja keraslah yang masih muda-muda ini. Haleluya, yang masih muda-muda. Amalan dia usia menambah 2 mah. Haleluya, yang muda-muda. Miliki mimpi di negara ini. Dengar, gak ada yang gratis. Kalau yang gratis, kalaupun itu gratis gimana? Ya, sekolahkanlah anakmu nanti di sekolah yang besar, di sekolah yang hebat. Leskanlah anakmu. Unang doholan, tema rosorodo guruna. Alay cita-citamu, enggak anak kon jadi gubernur mo. Batong do ton na kuatri ba mo sapi gubernur na o ton na buang. Di dalam rancangan kekekalan itu Yesus Kristus adalah ininya tadi semuanya dikunci. Lihat ini saudara. 1 Yohanes 3:5 sampai 7. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada. Di dalam dia tidak ada. Di dalam dia tidak ada. Saudara masih berdosa? Tapi kan Pak Gembala, aku lagi tidak dalam dia. Apa tandanya kamu tidak dalam dia? Ya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Lanjut. Efesus 1:4. Sebab di dalam dia. Siapa kata dia ini? Yesus. Allah telah memilih kita sebelum dibalikkan lagi. Jadi sebelum dunia dijadikan ngai pilih Tuhan kita. Jadi mau tungadong di sana saya pilih Tuhan tak tahan. Dakot jo. Mau tungadong di sana narone dan memang lagi pe roy mana aleng go saya pilih Tuhan tak tahan. Nah ni pilih ni Tuhan bertahan di sampai selama-lamanya. Ini pilih Tuhan dok. Bilang sama-sama aku dipilih Tuhan. Itu makanya lo Pak Gembala banyak sebetulnya rancangan iblis itu nih menghajarku dari sini Pak Gembala, tapi tetap aku di sini. Bukan hanya di sini, tapi tetap di dalam Dia. Amin. Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia. Nah, semuanya dikunci di dalam. Jadi tujuannya di dalam Kristus. Selesai. Sampai sini dengar saudara. Allah selalu terdepan. Amin. Amin. Dia mengamati seluruh hidup kita. Dan dia tahu ketika engkau tidak sanggup lagi. Kalau hanya sering kau merasa tidak sanggup, itu kan bukan berarti tidak sanggup. Hanya merasa tidak. Tuhan, aku merasa sudah enggak sanggup lagi ya. Merasa deh. Aku agak merasa meriang aku. Kan belum tentu meriang kan? Betul nggak? Kok rasanya lapar? Kalau itu udah pasti lapar itu. Ingat, Tuhan menonton, melihat, bahkan Dia ada. Dia lihat kita selalu. Dan Dia tahu setiap jenis persoalanmu dan beratnya bebanmu. Tapi Tuhan melihat
Apakah dia akan tetap berjalan di jalanku, atau dia membuka jalan yang baru? Dengan mulai dia bernyanyi begini, ku coba bertahan mendampingi dirimu. Berarti dia sudah mulai merintis jalan, atau dia kembali dari jalan yang tadi? Jangan kembali lagi dari jalan yang dulu. Amin. Halo jemaat, perhatikan ke sini. Jangan pernah kembali lagi dari jalan yang dulu. Malaikat mengingatkan orang-orang Majus supaya mereka pulang dari jalannya. Amin. Pak Tari orang kembali dari jalan yang lain. Saya senang kali lihat senyumannya dia, sudah tuh. Itu senyuman yang sehat. Haleluya. Amin. Mekel pe ku sehat doang. Ang doa mekel pe agak melukai kel na. Ya kan? Penuh dengan pertanyaan. Coba sama-sama mekel juga dong. Borak nih bibangnya. Mekel coba ketawa. Oh, ketawa. Karena kualitas ketawa itu menggambarkan kualitas hati yang baik. Mekel maham. Karena di dalam ketawa, menurut para ahli, makanya di Jalan Sutomo sana ada di situ untuk olahraga untuk orang-orang tua. Tahu kalian ngapain disuruh? Nanti kan ada bedak-bedaknya di putih-putih di sini. Ketawa. Tadinya datang penyakitnya 3, sembuh 5. Karena ketika engkau ketawa, tubuh mengeluarkan zat-zat endorfin, morfin. Ya ada morfin, menghilangkan rasa sakit. Kalau Indonesia. Morfin kan itu ada zat di sini, morfin. Morfin itu yang menghilangkan rasa sakit. Ada semua di sini, semua syarat-syaratnya. Makanya kalau hati yang gembira itu adalah udah luar biasa kali kita ini memang mulai hari Senin sampai Sabtu merana kita. Tapi anehnya masih sehat. Kasih karunia. Bilang dulu kira teh. Mulai terus itu. Only by. Amin. Mari bangkit berdiri saudara. Only by His grace.